Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Matius. Sekali peristiwa, berkatalah Yesus kepada para murid, "Berbahagialah matamu karena telah melihat, berbahagialah telingamu karena telah mendengar. Sebab aku berkata kepadamu, banyak nabi dan orang benar ingin melihat apa yang kalian lihat, tetapi tidak melihatnya, dan ingin mendengar apa yang kalian dengar, tetapi tidak mendengarnya." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, kata-kata singkat dan pendek dari Tuhan kita yang berbunyi, "Berbahagialah matamu karena telah melihat, berbahagialah telingamu karena telah mendengar," mengikat satu kata yang disebut dengan pengharapan. Kadang-kadang kata-kata ini dihubungkan dengan keinginan atau kerinduan, begitulah. Orang yang terpisah jauh sebagai teman, sahabat, apalagi keluarga, pada masanya, saya sebut pada masanya, mengandaikan tidak seperti sekarang, dunia itu terpisah tetapi sebetulnya tidak berjarak, begitulah, dengan sarana media yang ada. Pada masanya, kata pengharapan ini memang memperlihatkan sebuah kerinduan yang begitu besar. Maka kalau hari raya, ketika teman, sahabat, bahkan keluarga bisa berkumpul, memang menjawab keinginan mata dan telinga, begitulah. Bisa melihat sanak saudara, teman, lalu mendengarkan banyak dan aneka cerita. Karena pada masanya hanya surat yang bisa menjawab kerinduan itu, dan itu berat serta lama, begitulah. Tidak seperti sekarang. Lalu secara melankolis, mungkin artistik, begitulah, ungkapan pengharapan ini, kerinduan ini, lalu bahkan dibuat nyanyi-nyanyian, ya. Kita kenal lagu dangdut Roma Irama, begitulah, kerinduan. Saya tidak tahu para Romo kayaknya tidak terlalu hobi lagu-lagu dangdut, ya, apalagi Romo Dista. Romo Manggu kayaknya ya suka, begitulah, bagian mukul kendang, ya. Romo Untoro yang biasanya sairnya itu, suaranya itu kena di bagian dangdut itu. Kerinduan, begitulah. Lalu kata-kata ini pokoknya sepertinya memperlihatkan banyak hal. Dalam perkembangannya, zaman semakin maju, lalu kita kenal dengan tokoh-tokoh populer. Ketika disebut artis ini atau tokoh ini mau datang ke suatu kota, bahkan kalaupun itu harus nyebrang negara, lalu orang ingin melihat berbondong-bondong, begitulah, dari Jakarta terbang ke Manila atau Singapura hanya untuk melihat tokoh-tokoh sejenis ini. Beda dengan kita, kalau kita biasanya ke kampung itu yang dilihat bukan tokoh, yang dicari bukan artis populer, tetapi biasanya kalau ada tanggapan-tanggapan itu, Mbak Angen, yang dicari itu jaranan, gitulah, kuda lumping, karena kita ingin melihat Romo Heru joget-joget juga di sana, begitulah. Dengan joget kudang kepangnya yang maut itu, begitulah. Itu ya kita ingin lihat, gitu loh, gimana sih goyangnya, begitulah. Kalau mendengar ya mungkin sekedar musiknya. Nah, beda ketika pengharapan ini ditempatkan dalam kacamata eskatologis, keselamatan yang ditunggu-tunggu oleh banyak orang.
Yesus Kristus Tuhan kita dengan segala problematiknya, sekalipun tidak diakui, tidak diterima, bahkan ditolak sebagai Mesias yang dirindukan, toh tetap dirindukan untuk dilihat dan didengar oleh banyak orang. Terlebih mereka yang selama ini sepertinya tidak pernah dipedulikan, begitulah. Yesus datang dan hadir untuk orang-orang yang memang selama ini miskin sapaan, kurang penerimaan, kurang kepedulian, dan Tuhan hadir di sana. Karena itu acap kali ketika dia berbicara atau bertindak, orang itu hanya mengatakan, yang seperti ini belum pernah kita lihat. Kardinal Tagle dalam bukunya The Risk of Hope menyebut bahwa pengharapan di satu sisi memang memberikan kepada kita kekuatan untuk hidup, tetapi sekaligus juga memberikan kepada resiko lain, bukan sekedar penantian, tetapi lebih dari itu adalah kesaksian. Karena itu dalam penutup Kongres Ekaristi Internasional dia menyebut dua kata, Eucharistic Conversion dan Missionary Conversion, pertobatan Ekaristik dan pertobatan misi. Karena di dalam Ekaristi kita menyebut amnesis itu, ungkapan kerinduan, kenangan, bahkan kehadiran, tetapi sekaligus mengharuskan kita untuk juga mewujudkan keinginan banyak orang yang melihat tanda-tanda kasih Allah, mendengarkan seruan-seruan keselamatan dari Allah. Tuhan memberkati kita. Amin.